Halo dan selamat datang kembali di channel gue, Berto Ancila. Dan kali ini gue pengen nge-review sesuatu yang super spesial banget, yaitu Deluxe Sky Musketeer dari Ultraman X tahun 2015 buatan Bandai. Ya, jadi serial ini dulu tayang di tahun 2015 ya, di Jepang maksudnya. Dan waktu itu kan kita di Indonesia bisa ya nonton Ultraman X di channel YouTube-nya Suburaya, tapi nggak ada subtitle. Itu waduh, berat deh pokoknya. Gue juga nggak ngerti kenapa ya, nggak paham banget kenapa dulu nggak ada subtitlenya. Tapi gue, satu hal yang gue suka dari X itu adalah kembalinya pesawat tempur di serial Ultraman gitu kan. Ini kan X itu serial New Generation Heroes ketiga ya. Jadi kan Ginga S, terus X gitu. Terus habis itu baru Orb. Ada pesawat tempur itu hal yang menyenangkan banget. Dan bentuknya menarik, gimmicknya menarik. Tapi itu akan gue jelasin nanti. Karena ini di sini gue mau jelasin dulu sedikit soal boxnya. Ini sambil gue naikin dulu stand kamera gue. Ini boxnya kayak gini. Ultraman X, ini gambar mainannya. Itu nama produknya, Deluxe Sky Musketeer. Terus di atas Deluxe Sky Musketeer ada gambar X lagi. Dan ini foto asli mobil ya, Sio Atos. Terus ini bagian Musketeer, Sio Musketeer-nya ya. Di sini bahasa Inggrisnya agak-agak English dikit. English Vehicle of Sio Personnel Dedicated. Harusnya kayak Dedicated Vehicle of Sio Personnel gitu mungkin, atau mungkin Dedicated Vehicle of Dedicated Sio Personnel, itu bisa lah. Tapi seharusnya dedicatednya nggak di bagian sini sih. Ini gue jujur kaget. Dedicatednya ada di sini sih. Ini Ultraman X juga bahasa Inggris Romaji. Sio Atos ya, mobil yang merah. Terus ini Sio Musketeer-nya. Ini sampingnya kayak gini, masih foto mobilnya langsung Sio Atos. Terus ini foto mainannya di bawah. Ini CGI modelnya Sio Musketeer, Sky Musketeer. Ini tampak belakangnya. Ini CGI model, bukan mainannya. Dan ini foto utama ininya ya, produknya saat di mode terpisah. Terus di sini Sio Atos yang ini mainan, ini juga mainan, bukan CGI, bukan foto. Ini foto mainannya maksudnya. Digabung jadi Sky Musketeer. Terus ini? Sio Musketeer atau Sio Atos gatai ya. Jadi maksudnya Sio Musketeer dan Sio Atos bergabung ya, gitulah. Gue bisa baca-baca dikit. Terus di sini juga bla 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 bla, tapi di sini ada perubahan modenya ya. Dari tadi kesenggol terus. Ini Sio Aramis, ini Sio Portos, dan kalau digabung bisa jadi Space Musketeer dan Land Musketeer. Nah, sayangnya sih bukan sayangnya ya, memang mesti begitu sih. Aramis dan Portos ini dijual terpisah. Di gambarnya di sini. Dapat 3 kartu juga, kartu Sio yang bisa dipasang di X Divisor ya, X Divisor. Terus di sini juga bawahnya ada penjelasannya sedikit tentang Sio itu apa, bukan Zio ya, Sio, Kamen Rider Sio ya. Jadi ini Xeno Invasion Outcutters ya, tim pelindung buminya lah kasarnya, sederhananya maksudnya. Ini boxnya kita taruh sini lagi, dan ini gue turunin lagi. Ya, jadi di sini kendaraannya kayak gini. Nah, ini gue deketin aja deh. Nah, jadi ini kendaraannya kayak gini. Dan dia ada beberapa hal mengejutkan sih yang gue tidak duga ya. Satu, yang pasti ini bisa dipisah. Nah, ini adalah Sio Atos. Gue kagetnya ini adalah diecast, bukan plastik ya. Bawahnya sih plastik, bannya juga plastik gitu. Tapi gue kaget bahwa ini bagian atas seluruhnya sampai bagian yang kayak sayap ini juga, yang sayap kecilnya juga kayaknya ini deh, kayaknya diecast deh. Soalnya yang kerasa dingin sih bodi mobilnya ya, tapi sayapnya kayak dingin gak dingin gitu loh. Dia detailnya kayak gini. Cat ini juga dicetak ya. Kalau di mobilnya kan ini stiker gitu, tapi ini dicetak, molded ya, di molding. Jadi ini timbul. Terus yang yang bagian tampografnya di sini ada logo CEO-nya dan juga ini logo Nissan, karena memang mereka semua
tiga mobil itu tuh sponsornya Nissan. Terus di sini ada, sebenarnya sih ini bukan logo Nissan ya. Maksudnya emang ini cuman ada aja gitu. Silver yang di belakang ini cuman cat, tapi emang kayak mengindikasikan itu logo Nissan. Di sini ada handle buat mobil, pintu belakang maksudnya, bagasi. Terus ini kayaknya biasanya plat nomor yang di sini nih. Terus apa lagi ya? Ini juga ada cannon kecil, meriam kecil di bagian atasnya. Ini semua dicat ya, merah, silver, hitam, biru muda, dan emas yang di bagian konektornya ini juga dicat gitu. Skalanya yang pasti yang gue cukup sadari ya, gue kan bukan anak diecast nih. Gue bukan kolektor Hot Wheels ataupun Tomica yang hardcore gitu ya, tapi gue mengerti bahwa dalam pegangan jari kayak gini, dia lebih sempit lah, lebarnya lebih kecil daripada Tomica gitu. Meskipun gue nggak ada banyak contoh, tapi di sini ada Fab One-nya Thunderbirds Argo lagi-lagi. Bisa dilihat lebarnya beda jauh. Bukan beda jauh ya, beda beberapa mili sih. Tapi memang Tomica lebar mobilnya akan segini, tapi Bandai cuman segini. Jadi kalau misalkan kita gue kemarin nyontohinnya gini sih. Gue latihan sebelum ngerekam tuh kayak gini. Mungkin kelihatan hampir mirip gitu, tapi sebenarnya mereka berbeda lebarnya. Ini bawahnya kayak gini, tapi kalau dia bawahnya cuma buat konektor ke situ, jadi yang bisa masuk ke Sio Masquet ini cuma mobilnya Sio ini doang, tapi dia nggak bisa masuk gitu. Jadinya kayak gini doang. Iya, terutama memang gue bilang ini lebih lebar adalah kan kalau masukinnya kayak gini kan. Jadi dia masukinnya lewat yang sini dulu, terus baru didorong, dan itu akan kekunci. Tuh, kalian bisa lihat kan lebar mobilnya seberapa gitu. Sedangkan kalau pakai mobil-mobilan Tomica, dia tuh mepet banget sih. Tuh kan, bisa kelihatan lah ya mepetnya seberapa. Gapnya tuh hampir hilang gitu. Hilang sih. Ya itu sih untuk Sio Atosnya. Terus terutama kalau untuk Sio Masquet-nya, dia plastik abu-abu glossy, ya plastik silver atau plastik abu-abu glossy kayak gini. Dan semuanya cat ya, biru, kuning, dan merahnya semua cat, nggak ada molded colors gitu sama sekali. Dan gue kagetnya adalah selain ini diecast ya, nah ini gue kagetnya adalah ini deluxe ya, pesawat tempur lah ya, tapi dia diecast gitu, dan juga gue kagetnya ini pun tidak terlalu kopong gitu, dia ada beratnya sendiri, ada bobotnya sendiri lah. Karena memang ya ada baut, ada segala macam, sehingga dia tidak sekopong itu di tangan gue. Terus ya itu tadi yang kayak udah gue jelasin, jadi dia masuknya lewat yang ini terus didorong, dan si yang ini bisa dipencet ya, maksudnya emang dia ada per di bawahnya sehingga dia akan terkuncinya masuk yang slot yang di situ. Ini udah kelihatan ada bekas gesekannya ya, karena emang gue beberapa kali mainin. Terus masuknya kayak gini, dan ya ini mode Sky Masquet-nya. Coba ini sambil gue naikin lagi. Oke, ini gue naikin kamera karena gue mau jelasin beberapa modenya ya. Meskipun gue nggak punya nih, gue nggak punya dua mobil yang lain, tapi dia cara ngakses modenya kayak gini. Untuk ke mode Space Musket itu utamanya sih putar dulu sayapnya, dan iya dia di 3 titik ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia maksudnya ada sendi ratchet semua. Jadi di sini tuh semua klik banget gitu. Oh iya, ini sebelum gue lupa. Iya. Sebelum lebih jauh maksudnya adalah ini tuh diputernya seberapa ya? Kayaknya diputer ke kiri deh. Soalnya kadang-kadang kliknya tuh beda sih. Kayak gue muter ke kanan tuh lebih keras daripada gue muter ke kiri ya. Muter ke kanan gampang, tapi muter ke kiri tuh kayak keras gitu. Oh, tapi ini agak gampang. Oh iya bener. Mungkin gue mesti muter ke kiri, gue lupa sih. Soalnya ada satu arah yang keras, kayaknya yang keras tuh tadi ke kanan deh. Mungkin ya, kadang-kadang keganti gitu loh, kayak ke reset. Terus ya di sini ada ratchet joint lagi kan di kedua sendi yang ini, hinge joint yang itu. Terus ya udah. Ini mode Space Musket-nya kayak gini, dan ini kan kalau gue habis nge-google dikit, ini kan bagian nembak meriamnya juga ya.
Jadi dia modenya kayak gini. Tapi juga ini mesti agak diatur dikit gitu kemiringan bagian tengahnya ini ya, supaya kurang lebih slotnya ketemu gitu. Ini sih nggak ngunci ya, nggak ada pengunci di situ, tapi memang mesti dikira-kira sendiri supaya kayak saling ketemu aja sih. Kayak gini. Terus kalau mau mode apa namanya? Oh, ini bisa diputar kayak gini juga sih. Kan tadi gue muter ke depan gitu, ini bisa muter ke belakang. Kalau untuk mode Len Masketti udah kayak gini, ini dinaikin terus baru keluar bagian hovernya kan. Terus ini diarahin ke belakang dan jadi Len Masketti kayak gitu. Tapi memang karena ini utamanya Sky Masketti ya, karena kan emang nama produknya Deluxe Sky Masketti. Jadi ini gue mau balikin dulu ke mode Sky Masketti-nya lagi. Terus tadi muternya kemana? Ada yang inget? Kayaknya gue mesti muternya ke sini ya. Ya. Itu muternya gampang tadi. Oh iya, terus di sini di bawah sini ada ban kecil ini 3. Jadi dia bisa rolling, bisa gerak dengan gampang di permukaan yang rata. Tapi tentunya karena ini pesawat terbang, tentunya enak buat di swoosh around gitu. Whoosh, wing, piu. Nah, terus gue bingungnya ini sih. Pesawat ini ya. Oh, ini ada foto Sio Atos lagi di bawahnya, tampak depan lagi, keren. Iya, gue bingungnya pesawat ini tuh kayak tembakannya ya, posisi tembakannya sebelah mana gitu. Maksudnya gini, gue tuh kalau nonton di serialnya ya, dia tuh kan posisi tembakannya tuh muncul dari kedua part yang ini nih, yang gue tunjuk pakai jempol gue. Semua tembakannya tuh keluar dari sini. Sedangkan kalau gue lihat ini lebih kayak intake udara gitu, buat udara masuk, fan buat udara masuk gitu ya, air intake gitu. Sedangkan tembakannya keluar dari sini. Gue yang kayak dari situ. Sedangkan di sini kan CGI-nya lumayan detail ya. CGI-nya lumayan detail ya. Kayak ini perasaan air intake, terus kayak gue mikirnya tembakannya tuh harusnya dari sini nggak sih? Antara dari sini ataupun mungkin dari bawah sini. Dari bawah sini ini kelihatan banget kayak buat tembakan gitu bagian yang ini. Yang kedua silinder kecil ini. Ya ataupun pas mode Sky Masketti ya itu. Harusnya keluar dari sini nggak sih? Sedangkan itu kok malah keluar dari situ ya tembakan, efek tembakan ininya ya. Aneh sih, bener-bener agak misterius aja gitu pemahaman sutradara dan bagian tim VFX-nya gitu-gitu. Tapi ya itu sih, gue ngeliatnya tetap ini kendaraan yang keren, meskipun kayaknya itu sih lagi-lagi ya gue sebut ya, efek tembakannya keluar di tempat yang kurang tepat aja sih. Kayak kalau ini memang jadi tempat keluar tembakannya, masa ya ini juga di bawah sini ada sih detail air intake-nya gitu, ventilasi air intake yang di bawah sini. Oh iya, terus biasanya Bandai kan detail ya, tapi menurut gue DX ini ada kekurangannya sedikit sih, bukan sesuatu kekurangan gede banget. Kalau kalian lihat ini kan CGI-nya tampak belakang ya, ini ya beberapa lah, bukan sedikit, tapi harusnya ini ada yang bagian ini nih, yang bagian thruster nih dicat, bagian sini juga dicat, tapi semuanya tercetak dalam satu warna plastik. Oh, terus juga di sini harusnya ada dark gray juga, abu-abu gelap di bagian sini. Terus kalau dekal mah lain soal ya. Tapi setidaknya dari boxnya ini gue bisa ngelihat ada beberapa detail yang ada detail-detail kayak gini. Kayak gitu sih. Terus yang aneh juga adalah kalau tadi di CGI modelnya ini tuh rapet ya, bagian depan sini tuh rapet gitu. Tapi di sini terlalu ada gapnya gitu. Gapnya terlalu kelihatan. Sedangkan ini rapet nih. Ini gue akui rapet yang bagian sininya. Namun kalau pas lagi mode Space Masketti atau Len Masketti, ini bautnya kelihatan semua ini. Jadi kayak ya itu sih. Ini mainan yang sempurnakah? Ya tidak juga sih. Tapi mainan yang bagus. Gue akui bagus. Bukan kekurangan soal baut-bautnya yang kelihatan ini tuh kayak ya udahlah, emang karena utamanya yang mau dipasarkan kan mode Sky Masketti-nya kan, daripada mode Len ataupun Space Masketti-nya gitu. Terus untuk ukuran perbandingan ya, tadi udah ada Fab 1.
tentu saja. Terus yang tidak boleh kita lupa tentunya di sini ada Rhino SPV, Spectrum Pursuit Vehicle, yang gue review sebelumnya. Ukurannya kayak gini, dan lucunya sih ukurannya pas ya. Kalau misalkan gue buka lagi bagian kokpitnya si Captain Scarlet di sini, Captain Scarletnya tuh kayak beneran cocok gitu. Kalau ini kan duduk ya, tapi kalau dia berdiri dan ataupun misalkan pilotin ini, kayaknya ukurannya pas banget sih. Kayak gue nggak tahu ya ini skalanya berapa si Rhino ini, tapi dan juga ini nggak ada skalanya ya, meskipun biasanya Hot Wheels kan 1:64 gitu, tapi ini tuh kayak ketemu gitu loh skalanya. Dan ya, yang mau gue sampaikan utamanya di video ini adalah gue beli ini kan memang karena buat hadiah ulang tahun gue ya, hadiah ulang tahun gue. Terus juga mobil ini, kalau kalian bisa lihat gambar yang akan muncul setelah ini, mobil ini adalah substitute atau pengganti yang keren banget buat Spectrum Patrol Car dari serial Captain Scarlet yang jadul. Sama-sama merah. Ya ini merahnya nggak semua sih. Tapi juga utamanya tuh ada sirip merah di belakang situ. Jadi kayak mobil ini tuh melengkapi cita rasa gue akan mecha gitu. Gue setelah nonton Thunderbird, setelah nonton Ultraman, beberapa serial Ultraman yang akhirnya punya pasukan tempur lagi, Captain Scarlet, New Captain Scarlet, gue ngerasa bahwa gue suka robot, tapi kendaraan futuristik tuh juga keren gitu. Ya ini sih, gue juga nggak tahu ya, desainernya mobil ini tuh ada inspirasi dari mobilnya Captain Scarlet atau enggak, karena menurut gue take away-nya tuh ya ini sih, sirip merah ini tuh mirip banget. Kayak, hah? Dan ini mobil patroli juga ya, maksudnya CEO mobil, ya ketiga mobil itu semuanya mobil patrolinya CEO juga sih. Ya itu sih, memang makanya ini menurut gue cocok banget buat dipajang bareng si Rhino gitu. Gila, gue seneng banget pas gue foto ini beberapa waktu lalu ya. Bukan beberapa waktu lalu sih. Gue foto ini baru-baru ini bersama si Rhino tuh bener-bener kayak, wah gila, ini mobil Spectrum. Pengganti mobil Spectrum yang cocok banget, meskipun memang beda logo ya. Ini X gitu, ini Spectrum S kan. Gitu sih. Oh, juga satu lagi buat pembanding ya, yang tentu yang tidak boleh dilupakan sama sekali juga adalah, ini gue masukin lagi dulu. Tentu yang sudah gue review kemarin, Seagull floaternya Ultraman Gaia. Tapi kalau ini skalanya mungkin baru kerasa agak beda sih. Kalau gue lihat bagian ini ya, bagian kaca kokpitnya ya, kayak ini mungkin emang ini agak off scale dikit lah, anggap kayak mungkin ini agak kegedean gitu, tapi memang kontainer vehicle Ultraman Gaia ya mungkin gak gede-gede banget juga kali ya, nggak sih? Terus juga gue bingung ya Bandai itu ngebikin ini gimana, tapi kan kalau gue boleh tambahin ya, mungkin lupa gue sebut gitu di video yang kemarin, ini kan technically Popinica ya, seri Popinica juga, Tomica Popinica ya Pak, kalian paham lah. Ini diecast, ini juga ada diecast, sehingga gue agak bingungnya adalah ini Bandai itu ada kesenangan sendiri dalam diecast yang kayak gimana sih? Maksudnya ini plastik gitu ya, tapi bagian mobilnya diecast nih. Dia satu pesawat utuh gitu, tapi ininya diecast, bagian kokpit ini diecast gitu kan. Dari depan sampai belakang ini semuanya diecast gitu. Ya ini sisanya sih plastik PVC dan plastik ABS biasa gitu ya. Ini gitu sih. Ini coba kalau gue buka kokpitnya lagi, skalanya dapat gak sih? Oh mungkin dapat kali ya. Mungkin skalanya dapat aja sih. Kayaknya mungkin skalanya masih masuk deh. Kayaknya ya. Sekilas terasa kayak beda, tapi kalau dilihat-lihat lagi dengan figur Captain Scarlet yang duduk di sini tuh kayaknya skalanya masuk deh. Berarti emang ini mungkin kendaraan yang nggak gede-gede banget kali ya. Ya itulah perbedaannya miniatur dengan set kokpitnya gitu. Ya itu sih, ini sebuah mainan yang seru ya. Ini coba gue atur dulu supaya dia di tengah. Ini sebuah mainan yang seru. Gue ini gue nggak disponsorin ya, tapi gue dapetnya dari maksudnya beli lewat titip Jepang. Waktu itu gue belinya pertengahan Juli, tapi nyampe-nya 2 minggu di awal Agustus lah. Masih baru nyampe banget. Jadi kayak, oh ya dia 2 minggu sih, untungnya nggak sampai sebulan gitu.
Ya, bener-bener mainan yang menyenangkan. eh gue dari dulu nonton Ultraman tuh kayak ngeliat pesawatnya kan keren-keren kan. Dan ini cuman ini nitpick pribadi ya. Ultraman X itu adalah bisa lebih bagus kalau unit Sio Masketinya ada 3, minimal 2 deh. Atau ya 3. Jadi lo lawan monster nih, tapi lo cuma punya unit ini cuma 1, sedangkan sisanya jadi tim darat aja. Itu kan kayak nggak masuk akal juga sih. Emang kendaraan-kendaraan ini bisa satu kendaraan ini bisa ngalahin satu monster? Ya gue lupa sih, gue udah lama nggak nonton X gitu ya, udah lama nggak nonton Ultraman X, sehingga kayak yakin ini satu pesawat kayak gini ataupun satu tank ataupun ya satu pesawat satunya lagi bisa ngalahin satu monster tanpa bantuan Ultraman. Itu pun Cyber Gomora kan jarang muncul ya. Ya itu cuma nitpick pribadi yang akhirnya bisa gue sampein di video YouTube gue setelah ya 7 tahun setelah serialnya tayang gitu. Tapi ini mainan yang bagus. Kalau kalian mau beli, gue belinya di Mandarake ya, lewat jasanya Titip Jepang itu. Dan gue nggak tahu ya ini masih bisa dicari lagi apa enggak. Karena waktu gue beli ini dia statusnya udah nggak ada lagi di Mandarake gitu. Ya gitu sih. Oh tapi kayaknya ada yang masih ada yang jual. Ini gue nggak disponsorin ya, tapi gue sempet nemu ada yang jual juga di Tokopedia. Mungkin kalian mau cari juga nanti. Ya gitu aja sih untuk video kali ini, udah kepanjangan juga. Jadi ya akhir kata terima kasih sudah menyaksikan. Lagi-lagi COVID belum selesai ya, pakai masker, pakai rajin cuci tangan, mandi, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ada yang inget ini mode apa?